Tiga. Halo semuanya, selamat datang di acara talk show Say It, Louder and Happy. Bareng saya, Raifana Rafifa, dan rekan saya, Nabila Naira, yang akan menemani kalian di pagi hari ini. Nah, sebelum itu kita kira-kira mau bahas apa sih Kak Nay? Oke Kak Rey, hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang narasumber kita pada hari ini, Kak Niko. Halo Kak Niko, apa kabar? Baik. Oke Kak Niko, mungkin bisa dijelaskan secara singkat Bitcoin itu apa sih? Bitcoin itu tuh sebuah sistem transaksi keuangan yang menggunakan blockchain. Dia tuh memakai jaringan yang dibuat sama Satoshi Nakamoto namanya. Itu kurang lebih. Oke, terus apa yang bikin Bitcoin ini dianggap berbeda dari sistem keuangan yang lain? Nah, kalau Bitcoin dianggap berbeda itu karena Bitcoin itu menggunakan sistem blockchain yang dimana tuh menurut saya tuh sistem yang terbaru lah. Kalau masalah transaksi melewati blockchain itu menurut saya itu adalah hal yang alternatif yang baru dibandingkan menggunakan pihak ketiga seperti bank. Kayak contohnya mungkin BCA gitu, kayak misalnya kalian mau transfer kalian harus melewati pihak banknya dulu, baru diverifikasi untuk memvalidasi transaksinya. Itu beda dengan Bitcoin. Nah, salah satu poin penting adalah bahwa Bitcoin ini menawarkan solusi peer-to-peer yang benar-benar mengubah cara kita melakukan transaksi. Kak Niko mungkin boleh dijelaskan gimana caranya Bitcoin bisa bikin kita transaksi tanpa perlu ke bank? Bitcoin itu bisa transaksi tanpa perlu ke bank karena dia itu kan menggunakan sistem blockchain yang dimana tuh sistem blockchain ini tuh terdesentralisasi. Jadi blockchain itu tanpa adanya pihak ketiga, tanpa adanya orang lain, dan yang mengatur tuh sebenarnya kita semua sebagai pengguna gitu. Jadi nggak, kalau bedanya dengan sistem keuangan sentral lama ya tadi, ya itu bedanya ya karena mungkin masih pakai database. Sementara kalau ini memakai blockchain, kalau Bitcoin gitu lah kurang lebih. Oke, terus sebenarnya kenapa sih sistem keuangan lama itu selalu butuh perantara kayak bank? Nah, sistem keuangan lama kalau misalnya butuh perantara kayak bank tuh buat menghindari penipuan. Sama dia tuh kalau misalnya dia melakukan transaksi terlebih dahulu menggunakan verifikasi dulu sebelum transaksi itu akan dilanjutkan ke orang yang mau ditransaksiin, ke targetnya gitu. Jadi untuk menghindari penipuan, terus misalnya untuk kenyamanan pelayanan pelanggan atau dan lain-lain lah gitu kurang lebih. Ngomongin soal transaksi, saya pernah dengar salah satu cerita ikonik dari Bitcoin, yaitu kalau nggak salah transaksi untuk pizza ya. Iya, betul. Karena itu selalu jadi bahan obrolan karena lucu sekaligus bikin nyesek. Gimana nih menurut Kak Niko? Ceritanya tuh dulu begini, tahun 2010 apa 2011 ya, yang dimana tuh dia memiliki sekitar 11.000 Bitcoin, dan menurut saya itu dengan jumlah yang sebanyak itu kalau di hold atau dipegang nih sampai sekarang tanpa dia jual untuk menukar hanya 2 loyang pizza, dia pasti akan merasa menyesal gitu untuk saat ini, karena harga Bitcoin aja saat ini tuh harganya udah menyentuh 1,5 miliar. Nah, kalau dulu tuh mungkin harganya baru mungkin 0,an dolar kali ya, jadi ditukarlah sama pizza 2 loyang gitu dengan nominal Bitcoin itu yang sangat banyak, sekitar 11.000 gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mekanisme kelangkaan Bitcoin. Banyak yang bilang kalau Bitcoin ini seperti emas digital, salah satu alasannya yaitu supply yang terbatas atau langka. Gimana nih tanggapannya? Kalau dibilang sebagai emas digital mungkin iya, karena Bitcoin itu sama emas mungkin sama-sama ditambang ya, cuma bedanya dia itu digital. Nah, kalau misalnya Bitcoin itu supply-nya terbatas, ya karena supply-nya itu cuma 21 juta. Sementara ada yang kebakar, keburn lah gitu istilahnya, itu sekitar 4 juta, berarti itu sisa 17 juta dong. Nah, dengan sisa 17 juta, harganya naik, euforianya juga naik, ya otomatis harganya pun mengikuti orang-orang yang masuk ke pasar kripto itu. Gitu kurang lebih. Jadi tuh sekarang bukan cuma perorangan doang ya yang main Bitcoin. Sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan besar kayak investor-investor besar kayak mungkin MicroStrategy atau BlackRock yang membeli banyak Bitcoin gitu, mungkin sekitar ratusan ribu Bitcoin yang dimana tuh dia
membelinya itu dengan jumlah yang banyak untuk penunjang masa depan perusahaan mereka. Ngomong-ngomong, banyak nih yang bilang kalau Bitcoin itu emas digital. Menurut Kaniko sendiri bagaimana? Bitcoin dibilang emas digital mungkin nggak juga ya, karena banyak kripto yang backupannya itu emas juga. Ada juga yang dolar gitu lah kurang lebih. Wah, ini pembahasan yang sangat insightful banget, seru tapi banyak ilmunya. Benar banget nih Kak Raifa. Semoga para pendengar podcast pada kali ini jadi makin ngerti mengapa Bitcoin itu nggak cuma uang digital, tapi teknologi yang penting. Terima kasih banyak Kak Niko atas waktunya dan juga sharing ilmunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton pada episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sweet, mother, and happy. Bye-bye.